Oke, kita rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi ya. Salam jumpa ya buat rekan-rekan semuanya. Mohon izin, mohon maaf. Kita baru mulai ya. Jadi pas web kemarin yang kita agendakan di minggu kemarin ya. Cuma nggak kita sampaikan ya karena harus akun ini saya belum bisa. Nah, hari ini kita pastikan bahwa kita semua menggunakan Microsoft Teams ya yang sudah disediakan oleh UT ya di dalam pembelajaran kita gitu. Nah, baik rekan-rekan semuanya di awal perkuliahan ya karena ini masih bulan Syawal ya. Jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya bagi yang ininya karena masing-masing masih dalam suasana lebaran gitu nih untuk bulan Syawal ini gitu ya. Baik, untuk pertemuan kita untuk hari ini, kita di awal web ini adalah teman-teman nanti akan mempelajari beberapa macam pendahuluan mulai dari pembelajaran ya sampai dengan teman-teman nanti menciptakan yang namanya karya ilmiah yang utuh gitu. Nah, di awal ini kita semua bermulai dari, saya bagiin dulu ya jendelanya. Tampilan yang saya tampilkan terlihat tidak? Terlihat, Pak. Ya, baik. Saya jelaskan di awal ya, karena kita sudah mulai nih ya. Jadi dimulai dari aktivitas pembelajaran pertama. Di aktivitas pembelajaran pertama, bahwa di mata kuliah karir ini adalah mata kuliah yang memang diwajibkan ya oleh UT, agar teman-teman ini nanti mampu membuat yang namanya karya ilmiah yang siap publikasi gitu ya, yang siap publikasi gitu. Nah, bahwa yang diharapkan ketika teman-teman mempelajari ini dalam mata kuliah artikel ilmiah ini, teman-teman nanti di sini disuruh membuat ya artikel ilmiah ya dengan tujuan bahwa teman-teman mampu merumuskan permasalahan sesuai yang dengan baik. Kemudian 2, membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan baik ya. Kemudian 3, mengolah hasil bahan referensi yang mendukung pengembangan dan penulisan artikel ilmiah dengan baik. Kemudian membuat suatu kerangka karangan atau outline penulisan karya ilmiah dengan baik. Nah, ini tidak sampai dengan publikasi. Jadi teman-teman pembelajarannya itu hanya sampai dengan membuat artikel ilmiah, kemudian teman-teman bebas plagiasi ya dengan dicek Turnitin dengan nilai minimal 75 sebagai syarat kelulusannya. Turnitin kalau ini 30%. Jadi ketika cek Turnitin itu teman-teman harus lewat dari 30% gitu yang teman-teman harus lewati gitu ya untuk ininya gitu. Baik, dalam karya ilmiah ini kita share dulu. Nah, dalam konsep dan ketentuan karya ilmiah ya. Jadi teman-teman nanti di karya ilmiah ini diharapkan bahwa konsep karya ilmiah ini adalah karya ilmiah yang atau bersifat scientific paper ya. Disebut juga dengan KTI gitu ya, karya tulis ilmiah. Nah, banyak perguruan tinggi saat ini tuh ketika misalnya meluluskan seorang sarjana, magister ataupun dokter, mereka wajib namanya mempublikasikan gitu. Mempublikasikan artikel atau jurnal ya yang dikatakan ini. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah artikel, berarti artikel ini tidak harus dipublikasikan. Teman-teman jika sampai dengan publikasi itu teman-teman bagus publikasi di jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional gitu. Nah, tapi yang diharapkan di waktu kita ya pertemuan satu semester ini, teman-teman diharapkan hanya membuat sampai dengan teman-teman membuat artikel saja. Nah, untuk dipublikasikan dan tidak kembali ke teman-teman gitu. Tidak harus dipublikasikan, tapi jika dipublikasikan itu lebih baik. Tulisan atau laporan tertulis ya yang isinya memuat hasil penelitian ya dan pengkajian pemikiran teman-teman ini biar kelihatan besar ya.
Ini ya, yang tadi bahwa yang namanya konsep di sini teman-teman diusahakan agar teman-teman dari hasil penelitian yang teman-teman tulis atau pengkajian berupa suatu masalah atau seseorang atau membuat tim ya, membuat tim di sini dengan memenuhi kaidah atau etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuannya. Di artikel ilmiah juga ini sebagai prasyarat ya kelulusan dari program yang akan didesiminasi melalui repository UT atau Rama Repository Kemendikbud. Jadi ragam karya ilmiah ini ditulis berdasarkan dari hasil penelitian atau hasil orisinal ya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah gitu kan. Nah, ini ada beberapa elemen-elemen nih di dalam karya ilmiah ini. Dalam karya ilmiah ini nanti teman-teman diharapkan yang pertama adalah substansi. Substansinya bagaimana Pak? Substansinya adalah isi karya ilmiah ini mencerminkan berupa kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Ya. Yang kedua adalah sistematika. Bagaimana sistematika ini ada tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program ya dan monograf yang teman-teman akan buat. Kemudian formatnya bagaimana Pak? Formatnya pola atau tampilan baku, baik itu berupa bentuk, berupa ukuran kertas, atau size, atau lebar pinggir, margin, penempatan bagian terletak, dan pemilihan jenis huruf fontnya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah gaya atau stylenya bagaimana Pak? Stylenya penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara pengkajian, ilustrasi, baik berupa gambar, baik berupa tabel, baik berupa matrik, dan sebagainya, cara pengutipan dan penulisan sumber pustakanya itu. Nah, dan semua ini teman-teman nanti berfokus pada panduan penulisan karya yang dari UT yang di KB1 ya. Nanti akan saya tampilkan slide-nya. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk berbicara kriteria artikel ilmiah? Kriteria artikel ilmiah di sini yang pertama. Yang pertama teman-teman nanti diharapkan penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Yang kedua adalah bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Nah, biasanya dari mesin ke mesin pada ininya. Kalaupun teman-teman tulis ulang dari buku, kemudian teman-teman itu ada yang sudah publikasi di internet, ya, itu akan terdeteksi Turnitin, terdeteksi plagiasi. Nah, makanya nanti langkah-langkahnya nanti bisa teman-teman lakukan parafrase dan sebagainya untuk mengurangi tingkat Turnitin atau tingkat plagiasi yang teman-teman nanti akan ini kan sebagai nanti pemutakhiran karir ilmiah teman-teman ini lolos apa tidak, lulus apa tidak di dalam mata kuliah ini. Karena kelulusan selain artikel ilmiah yang sudah jadi, kelulusan kedua itu adalah artikel ilmiah itu harus bebas plagiasi maksimal 30% dari hasil cek Turnitin dari plagiasi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah memuat sekurang-kurangnya 10 referensi, yaitu dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit ya dalam 5 tahun terakhir. Kalau buku bisa 10 tahun terakhir kalau dari buku. Nah, jadi 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, referensi bukunya boleh 10 tahun ya. Kemudian bagaimana status karya tulis ilmiah? Nah, mulai semester yang 2022-2023 ya, 2022-2022, karir ini merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP, tugas akhir program, dan PKP ya ini. Kemudian yang kedua tidak memiliki bobot SKS. Memang tidak memiliki bobot SKS, tetapi ini mempunyai syarat sebagai syarat kelulusan teman-teman lulus ya untuk lanjut ke mata kuliah TAP di situ. Kemudian yang ketiga, topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Kalau semua ini manajemen, maka semua artikel ilmiah berfokus kepada manajemen. Yang keempat, artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Bagi mahasiswa FKIP nih, ini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, artikel ilmiah ini dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP itu gitu. Tetapi kalau untuk manajemen ini biasanya berfokusnya kepada penelitian yang berhubungan dengan manajemen. Penelitiannya boleh bersifat kuantitatif, boleh bersifat kualitatif. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa ini kan tergantung dari teman-teman sendiri. Kemudian yang kelima,
skor kelulusan ini minimal 75%, 75 nilainya, yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Kemudian yang keenam, status kelulusan mata kuliah karir adalah lulus dan tidak lulus, hanya dua. Tidak muncul nilai AB tidak muncul ya. Jadi dia hanya keterangannya lulus dan tidak lulus. Jika teman-teman lulus, maka teman-teman lanjut untuk TAP, tapi kalau teman-teman terus, maka teman-teman mengulang karir ini. Yang ketujuh, dia merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program Diploma 4 dan Sarjana. Nah, silakan. Jika mahasiswa peserta karya tulis ilmiah ya, apakah ada yang masih ada pertanyaan tentang karir? Nah, nanti kita bahas ya dari panduan mata kuliah karir. Nah, karirnya itu sudah dibaca belum sama teman-teman panduan karirnya? Panduan karir. Ini sebelum saya masuk ke dalam panduan karir, saya ini dulu ya. Saya download dulu yang ini. Kita masuk ke Google Site. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih sebelum saya masuk ke dalam panduan? Nah, sekarang teman-teman saya ajak nih bagaimana teman-teman dalam merencanakan ya atau merancang, teman-teman merancang menuliskan rancangan dari penelitian teman-teman ini. Gitu. Nah, bagaimana kita sekarang menulis sebagai aktivitas siklikal, ya, di mana teman-teman nanti akan belajar mulai dari pra penulisan, teman-teman nanti merencanakan karangannya itu seperti apa, kemudian teman-teman menulis karangan, kemudian sampai teman-teman menyunting atau mempinalkan karangan yang teman-teman akan buat. Nah, ini adalah masa ya pra penulisan ya, bagaimana teman-teman di sini bisa merencanakan, bagaimana teman-teman bisa berpikir, bagaimana teman-teman menghayal ya, atau mungkin melamun, mencari ide-ide yang kira-kira apa nih topik yang akan saya bahas dalam penelitian ini. Nah, kemudian jika teman-teman mau menulis, maka teman-teman di sini harus bisa yang namanya menentukan dan merumuskan permasalahannya itu apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menentukan tujuan penulisannya, teman-teman mulai dari menjelaskan, teman-teman mulai dari membuktikan, teman-teman mulai mendeskripsikan, merencanakan, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan kedalaman dan keluasan tulisan itu bagaimana. Kemudian merumuskan topik dan tujuan judul karangan teman-teman. Kemudian mulai dari pra penulisan, teman-teman bagaimana di sini bisa merencanakan karangan ya. Apa saja bahan ya akan teman-teman perlu baca ya, yang perlu teman-teman baca. Mulai dari informasi apa yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang dibuatnya. Kemudian di manakah informasi itu diperoleh, baik mulai dari artikel, baik itu dari buku ya, atau mungkin bahan-bahan cetak atau media elektronik lainnya. Dan apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau hanya merupakan bagian-bagian terkait saja yang penting yang teman-teman pakai dalam penulisan. Nah, ini biasa dalam pra penulisan ya, teman-teman merencanakan karangan. Apa saja yang ditulis ya, ini merupakan perancangan ini. Tulisannya agak ini ya. Sebentar, tulisannya agak mulai ini nih. Kalau yang besar ini malah hilang. Berarti harus dari ini ya, berarti harus dari PPT-nya. Tadi sampai dengan ini pra penulisan. Nah, sekarang pra penulisan, bagaimana teman-teman bisa merencanakan karangan ya? Apa saja bahan yang perlu saya baca, Pak? Mulai dari informasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang dibuat. Di manakah informasi itu diperoleh? Mulai dari artikel, mulai dari buku ya, dan bahan-bahan cetak lainnya dan elektronik lainnya ya. Apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau merupakan bagian-bagian yang terkait saja. Nah, ini bagaimana teman-teman merancang nih apa saja yang akan ditulis ya.
teman-teman buat yang namanya kerangka karangan. Setiap bagian dan subbagian kerangka karangan tertulisnya dan susun secara rinci, mulai dari bagian pendahuluan, mulai dari bagian isi ya, isi kerangka berpikir, beberapa subjudul ya, mulai dari masalah dan alternatif solusi atau pemikiran, dan terakhir adalah kesimpulan. Ini kalau contoh gini, yang pertama bisa pendahuluannya bagaimana Pak, yang kedua adalah tingkat ekonomi dan fertilitas di Indonesia misalnya. Ada bukti-bukti dari sensus tahun 2000 ya, bukti-bukti dari survei fertilitas dan mortalitas tahun 95. Kemudian studi kasus di Lampung. Nah, ini mulai dari pengukuran fertilitas, kemudian dua penyebab perbedaan fertilitas, mulai dari retaknya perkawinan ya. Ada lagi mungkin abstinensi setelah melahirkan, kemudian perbedaan dari fekunditas dan kesimpulan. Nah, ini adalah perencanaan merencanakan karangan ya, bahwa setiap bagian atau karangan disusun itu harus sesuai dengan apa yang ditulis yang akan teman-teman tulis di situ. Kemudian yang B itu yuk dari sekarang teman-teman ya, teman-teman harus mulailah menulis ya. Dengan berdasarkan dari kerangka karangan yang tadi yang telah disusun, kemudian teman-teman mulai menulis dan terus menulis. Jangan ingin sempurna sekaligus, tulis dulu aja gitu. Karena nanti perbaikan ataupun nanti penyempurnaan nanti sambil jalan. Nah, yang jadi masalah adalah jika teman-teman tidak mau nulis-nulis gak kelar-kelar gitu ya. Karena ini waktunya kita hanya 4 kali web ya, tutorial webinar cuma 4 kali, dan 4 kali itu sampai dengan teman-teman terakhir upload dari tugas keempat gitu. Sehingga di tugas keempat itu ya sampai dengan nanti final teman-teman harus dikatakan lulus secara isi, kemudian juga lulus secara cek Turnitin yang bebas plagiasi dari UT. Sambil menulis kita juga bisa membaca ulang ya, memperbaiki, mereview karang-karangan yang sudah teman-teman buat. Yang kemudian yang C, lakukan penyuntingan dan finalisasi. Nah, setelah karangan selesai, baca ulang ya, ditandai dengan hal-hal yang harus diperbaiki, kemudian lakukan perbaikan atau penyempurnaan karangan ya, bisa sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali. Nah, itu ya yang akan teman-teman ini kan yang berhubungan dengan bagaimana teman-teman merencanakan karangan dan merupakan ya hal yang wajib ya yang harus teman-teman lakukan di situ. Nah, sebelum saya masuk ke ini, saya masuk dulu ke yang pertama berhubungan dengan karir ini. Nah, karir ini kegiatannya nanti teman-teman di sini kita akan mulai dari KB1. KB1 ini adalah belajar mandiri teman-teman di sini. Nah, teman-teman diharapkan di KB1 itu teman-teman sudah membaca yang namanya panduan karya ilmiah karir ini ya. Ini sudah teman-teman baca gitu. Nah, ini yang akan menjadi dasar ya, yang akan menjadi dasar di dalam penulisan karya ilmiah sampai dengan pertemuan terakhir ke KB12 ini. Nah, di mana teman-teman di sini adalah pelajari panduan karir ini, kemudian mencari ya dan mempelajari satu artikel dari Google Scholar atau sumber digital lain dan membahas sesi tutorial webinar 1. Ini yang harus teman-teman ini. Makanya saya pastikan tadi teman-teman kira-kira sudah baca belum panduan yang sudah disampaikan di sini. Nah, ini adalah panduan finalnya UT yang teman-teman. Nah, ini panduannya. Nah, panduan ini yang akan teman-teman menjadikan sebagai dasar ya bahwa panduan dari karir ini mulai dari halaman yang pertama ya. Nanti di sini teman-teman akan membahas ya bagaimana nanti ketentuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Semua di sini dibahas. Mulai dari ketentuannya bagaimana ketentuan penyelenggaraan ada bimbingan karir ini, mulai dari registrasi mata kuliah ya, mulai dari bahan ajar dan segala macam sampai pengelolaan penyelenggaraan karya ilmiah, sampai dengan di situ ada penulisan karya ilmiah, mulai dari konsep dan etika penulisan karya ilmiah, sampai dengan strukturnya bagaimana Pak, formatnya bagaimana ya, kemudian bagaimana cara pengutipan, cara penulisan sumber pustaka dan lain sebagainya. Ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung ya. Nanti di web 2 nih akan kita bahas nih sampai dengan ini. Tapi yang dasar banget di panduan ini
yang harus teman-teman sebenarnya sudah baca lebih awal ya. Jika teman-teman sudah baca lebih awal, berarti teman-teman sudah bisa nih, sudah bisa memahami kira-kira penulisan saya itu akan menulis apa ke depannya gitu ya. Langsung saya next ke yang pertama. Bagaimana nih kita di dalam penulisan karya ilmiah ini, bahwa teman-teman tadi jelas ya, sudah saya sampaikan ya, ini sudah saya sampaikan tadi lulus tidak lulusnya, syarat kewajiban segala macam. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang bagaimana nih kita menyelenggarakan mata kuliah ini? Mata kuliah ini jadi teman-teman nanti akan belajar ya, mulai dari beberapa macam ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, teman-teman nanti ada belajar secara mandiri ya, ada tugas yang harus teman-teman selesaikan, kemudian ada tutorial online atau tuton dan tutorial webinar, web, yang merupakan adanya interaksi antara pembimbing, instruktur, sampai dengan mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini biasanya berdurasi maksimum tuh 2 jam biasanya. Dan biasanya ketika nanti sudah mulai web ketiga, keempat, itu biasanya saya lebih cenderung itu harus face to face ya. Jadi nanti langsung mengkoreksi tugas-tugas yang sudah dikirimkan. Ini biasanya langsung saya panggil mahasiswa bersangkutan. Jika ada pertanyaan ataupun apa, ya langsung di web itu. Jadi biar jelas gitu. Karena kalau misalnya kita cuma via chatbox dan segala macam, ini tidak terlalu ini. Bahkan nanti tugas dulu diselesaikan, karena tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu dia merupakan satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi teman-teman yang tidak menyelesaikan tugas 1 ya nggak bisa nyelesain tugas 2. Tidak bisa nyelesain tugas 2, nyelesain tugas 3, tugas 4 dan seterusnya gitu. Yang jelas teman-teman jika belum ngupload tugas 1, upload tugas 1. Jika teman-teman sudah ngupload tugas 3, tugas 1 belum, upload dulu tugas 1. Karena itu satu kesatuan utuh dan itu merupakan rangkaian yang harus teman-teman selesaikan semuanya gitu. Jadi nggak bisa kalau teman-teman, Pak, saya tugas 4 aja, final aja akhir, nggak bisa saya luluskan. Yang penting teman-teman mengupload, dan ketika tugas sama tugas itu karena di situ tidak ada penilaian, jadi hanya lulus tidak lulus gitu ya. Nah, teman-teman nanti diusahakan ada koreksi. Koreksi ini kita lakukan biasanya nanti di dalam web. Di dalam web kita akan lakukan koreksi-koreksi, perbaikan-perbaikan apa nih yang teman-teman akan diselesaikan di situ. Nah, tugas 1 itu ada di KB3 ya, di KB3 ya, tugas 1. Jadi teman-teman setelah web ini teman-teman silahkan menyelesaikan tugas 1-nya diselesaikan. Nah, kemudian yang tugas kedua ada di KB5 ya. KB5 itu ada di tugas 2 ya. Kemudian tugas ketiga ada di KB8. Kemudian tugas keempat ada di KB10. Kemudian tugas 4 lanjutan ada di KB11. Kemudian tugas yang terakhir itu finalisasi ya, ada di KB14 dengan syarat cek Turnitinnya bebas Turnitin. Baru setelah itu diberikan penilaian dengan nilai yang minimal 75 dan dikategorikan lulus dan tidak lulus gitu. Nah, silahkan nanti teman-teman yang hari ini web ataupun tidak, tetap teman-teman harus menyelesaikan tugas 1-nya selesai di situ. Nah, ini yang kegiatan pembelajarannya, mulai dari pembelajaran mandiri ini semua sudah terangkum semua di sini. Mulai dari tutorial, web dan segala macam itu. Kemudian apa ya? Nah, ini. Nah, tugas 1, teman-teman di sini diharapkan di tugas pertama ini teman-teman bisa membaca ulang ya dan memantapkan di pemahaman isi panduan karya ilmiah ini dengan teman-teman mengerjakan tugas mandiri, yaitu teman-teman merumuskan satu permasalahan yang perlu dan akan dikaji dalam artikel ilmiah yang terkait dengan keilmuan program studinya. Kemudian membuat satu judul artikel ilmiah. Judulnya silahkan teman-teman pikirkan dari sekarang. Kemudian teman-teman mencari, teman-teman membaca, teman-teman merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, 5 referensi diantaranya adalah artikel ilmiah, dan selebihnya boleh buku atau rujukan lain yang dari berbagai sumber yang relevan gitu. Nah, kalau misalnya jurnal ini adalah 5 tahun terakhir, kalau buku boleh maksimal 10 tahun terakhir.
Kemudian membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan dari judul dan referensi yang telah dibaca. Ini yang di tugas 1. Setelah tugas 1, baru kemudian teman-teman lakukan adanya tutorial atau tuweb yang hari ini kita laksanakan. Makanya kemarin saya bilang, boleh nggak Pak mengerjakan tugas 1 setelah tuweb? Boleh, silahkan dikerjakan. Padahal kalau dari panduan sebelum itu teman-teman sudah mengisi dulu, sudah mencoba dulu. Tapi kalau teman-teman belum menyelesaikan tugas 1, boleh diselesaikan setelah tuweb ini gitu ya penyelesaiannya. Kemudian tugas 2. Tugas 2 itu di sini teman-teman diharapkan bisa memperbaiki dari tugas 1 ya berdasarkan masukan dari tutor atau pembimbing ya. Kemudian membuat tugas 2 dengan membuat kutipan langsung dan tidak langsung dan mencantumkan sumber kutipan dengan benar. Kemudian membuat daftar pustaka atau bibliografinya itu apa gitu. Nah, sini nanti tugas sebagai tutor teman-teman adalah saya memberikan komentar atau memberikan masukan ya feedback ya secara individual. Nah, berarti nanti face to face nih teman-teman nanti sudah mengerjakan di tugas 2, tugas 1 akan saya bahas nanti tuweb kedua. Nanti teman-teman tugas 2 juga sama di tuweb kedua akan face to face kita bahas gitu. Sehingga nanti pembahasannya di sini akan berikan komentar yang secara langsung ya agar teman-teman mengerti. Nah, inilah fungsinya tuweb, tidak hanya sekedar teman-teman mendengarkan tapi ada interaksi, ada komunikasi dua arah dari mahasiswa dan si tutor itu. Sehingga apa permasalahan yang ada itu bisa langsung disampaikan pada saat tuweb dan kita face to face jadi sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengkoreksi dan apa yang tidak belum paham silahkan ditanyakan dan diberikan komentar atau solusi apa yang kira-kira diberikan untuk perbaikan karya ilmiahnya teman-teman itu. Kemudian tugas 3, teman-teman membuat artikel ilmiah secara utuh dengan mengacu pada judulnya, kemudian kerangka karangannya, dan referensi yang telah dikembangkan dan diperbaiki sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman tugas ketiga mengunggah draft artikel ilmiah. Dengan mempelajari unggahan draft artikel ilmiah, mahasiswa ini kita sama berikan komentar ya. Nanti dengan tuweb ini mulai dari judul, mulai dari struktur karangan, mulai dari bahasa, mulai dari format, dan mulai dari sistematika dan cara penulisan dan pengutipan dan cara penulisan daftar pustakanya gitu. Kemudian teman-teman mengunggah draft artikel ilmiah ya dengan cara memeriksa atau memberikan masukan atas draft artikel ilmiah setiap mahasiswa. Kemudian tugas keempat dan tugas kelima atau tugas keempat lanjutan, teman-teman menyempurnakan setelah tugas 3 lulus, ya, teman-teman memperbaiki kembali dan menyempurnakan draft artikel ilmiahnya dan memperhatikan masukan dari tutor atau pembimbing dan hasilnya silahkan segera upload di ini untuk diinikan dengan cek Turnitin ya. Ketika nanti sudah cek Turnitin keluar, nah baru teman-teman nanti kalau kurang dia masih lebih dari 30%, teman-teman perbaiki lagi dan teman-teman upload kembali agar dicek Turnitin kembali. Biasanya cek Turnitin itu sekitar 1 kali 24 jam ya. Kalau misalnya tidak terlalu banyak dari UT. Tapi kalau banyak biasanya bisa sampai 2 hari biasanya. Kemudian mengunggah artikel ilmiah ya mulai dari final ini pada kotak submit artikel yang tersedia pada tempat pengumpulan artikel final jika sudah bebas Turnitin, jika dari tutor pun atau pembimbing pun sudah mengatakan oke, gitu, sudah dikatakan cukup dan lulus untuk diupload. Setelah teman-teman upload di artikel final, baru si tutor memberikan penilaian lulus dan tidak lulusnya dengan memberikan minimal 75 itu lulus. Nah, silahkan kalau teman-teman masih di bawah 70, pada teman-teman harus mengulang kembali di artikel di karya semester depannya. Teman-teman kemudian apa lagi nih tugas memeriksa memberikan masukan ya pada artikel lainnya setiap mahasiswa, kemudian melakukan pengecekan potensi plagiasi artikel mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang tersedia pada kelas karir. Kemudian memberikan skor akhir ya atas artikel ilmiah. Jadi teman-teman submit dengan Turnitinnya langsung submit di e-learningnya UT. Tidak bisa Pak saya cek Turnitin di luar, nggak bisa. Tetap pengecekannya harus di UT biar terrecord dan terdeteksi berapa persen tuh langsung ngelink ya. Tidak manual di luar gitu. Kalau teman-teman mau di luar dulu boleh, nggak apa-apa, silahkan untuk memastikan. Tetapi tetap yang diupload bukan hasilnya, tapi diupload adalah artikelnya biar dicek ulang sama pihak UT gitu. Kemudian memantapkan pemahaman ya tentang konsep-konsep esensial dan kaidah penulisan artikel ilmiah ya
yang bersama dengan tutor dan rekan mahasiswa. Bagaimana teman-teman ini membahas, nanti komentar dan masukan dan perbaikannya agar artikel ilmiah teman-teman ini sempurna dan teman-teman dikatakan lulus nih. Ya kan? Di syarat kelulusannya maksimum nilainya 75 dan bebas similaritas atau hasil plagiasi dengan Turnitin ini sebesar maksimum 30% di situ. Nah, ini nanti artikelnya kalau yang nilai teman-teman di atas 85 nanti teman-teman akan dipublikasikan nih dari student repository UT sebagai artikel ini yang mendapatkan penilaian 85 ke atas yang dikoneksikan ke artikel Rama Kemendikbud Sinta. Nah, ini yang dari UT ya. Tentu kalau nilai teman-teman masih di bawah 85 berarti tidak publikasi. Gitu. Ini berbagai macam ya ininya yang teman-teman harus ini kan ya. Ini panduan-panduannya. Mulai dari teman-teman mengakses web. Nah, nanti pastikan web yang teman-teman ini nanti karena kita sudah pakainya dengan menggunakan mikroskop tim ya, berarti teman-teman nanti ketika mengakses silahkan nanti di web ini teman-teman lakukan nih muncul dengan menggunakan kotak mikroskop tim ya. Link web pertemuan 1 teman-teman klik, kemudian langsung masuk ya. Kemudian teman-teman tinggal login nih, silakan. Teman-teman mau nyalakan kamera atau tidak menyalakan kamera, pastikan mic-nya ini adalah on ya. Jadi biar nanti ini. Teman-teman bisa juga mengganti background nih, background belakangnya kalau mau terlihat lebih ini silakan background-nya dirubah. Ini bisa memilih background-nya seperti apa yang teman-teman mau. Kemudian teman-teman nanti mengakses pada tugas 1. Nah, tugas 1 bahwa teman-teman nanti di sini diharapkan teman-teman menuliskan judul artikel ilmiah yang akan saudara kaji. Kemudian mengunggah file artikel ilmiah yang memuat rumusan permasalahannya apa, kemudian rangkuman minimal 3 jurnal bereputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kalau jurnal yang 5 tahun ya, kemudian kerangka tulisan ilmiah yang teman-teman. Kemudian teman-teman add submission, submit di sini, maka teman-teman dikatakan teman-teman sudah mengupload tugas 1. Nah, ini ya, ini tugas 1. Kemudian tugas kedua, nah teman-teman nanti di sini disuruh nih membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tugas 2 itu paling lambat itu 5 Mei ya. Kita web kedua diagendakan kapan? 5 Mei ya, tugas 5 Mei ya kita agendakan ya. Berarti nanti tugas kedua bisa teman-teman ini dulu nih, teman-teman coba dulu, teman-teman kerjakan ya, karena kita pas webnya di tanggal 5 Mei ya. 5 Mei. Kemudian web ketiga 19 Mei ya. Nanti kita inikan. Nah, kemudian ini tugas 3 nih, teman-teman di sini nanti sudah nulis judul nih yang utuh nih nanti. Yang utuh di sini. Nanti saya tunjukkan gitu deh. Tugas 3-nya. Panduannya. Nah, di tugas 1 ini, nah teman-teman di tugas yang pertama ini, teman-teman nanti ngeklik ini ya, ngeklik yang D, ini untuk yang web hari ini. Pastikan nanti teman-teman mengklik hadir dan tidak hadir nanti ya. Tapi masih error ya. Teman-teman masuknya pakai ini nggak? Pakai akun UT nggak? Apa pakai Gmail biasa? Harusnya dia langsung ke record. Kalau di sini saya ini kan. Absen manual aja, Kak. Absen manual aja. Ini kan harus bisa ke record ya. Kalau ke record malah lebih enak sebenarnya. Saya tidak harus ini. Tapi sebenarnya ada sih di ini di masuk itu ada. Tapi tetap harus saya aktifkan. Kebetulan belum ini Pak tadi belum sempat untuk login pakai MS Team-nya UT Pak. Oh gitu. Jadi masih makanya kalau ini saya klik biasanya langsung ketarik dia.
Oke, kita nanti pakai ini aja, pakai screenshot aja deh, nggak apa-apa. Oke ya, ini yang tugas. Nah ini nih, nanti karya ilmiahnya kayak gini. Nah teman-teman nanti di karya ini nah, ini yang jadi, yang sudah jadi ya, artikel ini sudah jadi. Jadi teman-teman nanti membuat ini, tapi ini nanti tugas ketiga nih kalau sudah gini. Tugas pertama belum sampai dengan seperti ini. Ini contoh artikel ilmiah yang dari panduan UT nih. Ini contoh judulnya adalah kapabilitas proses kinerja layanan mall ya, layanan publik Kota Bogor di sini. Nah, ini penulis pertamanya adalah nama mahasiswa sendiri, penulis keduanya adalah dosen tutornya gitu ya. Dosen tutornya tanpa gelar ya. Jadi nulis nama saya cukup Arif Hidayat aja, tidak usah pakai gelarnya gitu ya. Kemudian satu, penulis pertama adalah mahasiswa, program studinya manajemen, fakultasnya apa, ekonomi dan bisnis, Universitas Terbuka. Yang kedua, misalnya ini ada nomor 2, berarti saya misalnya dosen, program studi manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Terbuka gitu. Nah ini abstraknya. Abstrak ini adalah merupakan rangkuman dari jurnal yang sudah teman-teman buat sampai akhir ini bagaimana. Nah, kemudian setelah ini bahasa Indonesia, kemudian teman-teman translate ke dalam bahasa Inggris ya di sini ya. Kemudian mulainya cuma pendahuluan. Ikuti ini ya. Jangan berfokus seperti skripsi karena artikel itu paling maksimal itu cuma 14 lembar lah. Sekitar 8 lembar juga udah worth it, 8 sampai dengan 12 lembar lah. Tidak usah terlalu tebal juga ya. Dan ini juga panduannya ini lebih ini tidak terlalu lengkap kayak misalnya kayak skripsi nyampe puluhan gitu ya. Enggak. Bahkan 8 lembar sampai 10 lembar, 8 lembar sampai 12 lembar lah masih worth it, sudah termasuk dengan daftar pustaka gitu ya. Jadi ini adalah pendahuluan sama dengan latar belakang sebenarnya. Di sini menjelaskan tentang masalah mal tadi kan, mulai dari birokrasi, mulai dari undang-undang segala macam kan nih. Sampai dengan dia ada merupakan penilaian publik. Nah, ini ada pendapat nih, buku nih. Ya kan? Ada analisis kapabilitas di sini kan. Nah, mulai di sini ada prosesnya bagaimana gitu ya, sampai dengan jelaskan di sini. Dan ini tidak terlalu banyak, paling hanya sekitar 7 sampai 6 paragraf lah, ini enggak terlalu banyak. Nah, dijelaskan. Setelah ini nanti biasanya tuh nanti kamu teman-teman kirim dalam bentuk Word ya. Kalau nanti di ini kan di upload di tugas satunya, biasanya bisa memberikan komentar di bawah di sampingnya seperti ini. Ini kan. Ini misalnya ini ada komentar, mohon Anda cek kembali istilah yang tepat tentang nama objek dengan fokus paper ini. Apakah Graha Tirtayasa atau Grai Tiasa? Gunakan istilah yang konsisten. Karena di sini ada penulisan yang typo gitu kan. Nah, seperti ini. Ini nanti teman-teman uploadnya dalam bentuk Word saja biar saya bisa ini bisa memberikan komentar di sampingnya. Nah, setelah pendahuluan, ini sebenarnya terdirinya sebenarnya simpel banget, tidak serumit seperti teman-teman membayangkan membuat tugas akhir ya atau TAP gitu ya. Jadi hanya pendahuluan ya, hanya pendahuluan. Setelah pendahuluan teman-teman kemudian membuat yang namanya metode. Metodenya gak usah jelas secara mendetail, cukup ya paling 1 paragraf cukup atau 2 paragraf cukup gitu ya. Nah, kalau ini dia menggunakan rumus-rumus yang ada. Atau teman-teman mau bersifat kualitatif. Nah, kalau kualitatif kan nggak pakai hitungan tuh, boleh nggak apa-apa. Tinggal teman-teman analisa saja boleh. Nah ini metode. Habis metode, kemudian teman-teman hasil tuh langsung kan pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Seperti apa pembahasannya? Setelah pembahasan yang ada, nah, udah teman-teman langsung ke simpulan. Mana ya? Udah simpulan daftar pustaka selesai. Tidak terlalu banyak kan, hanya pendahuluan, hanya metode, hasil penelitian ya, kemudian kesimpulan daftar pustaka, hanya 5 saja. Tidak terlalu ribet. Nah, kemudian teman-teman jika teman-teman ini nanti teman-teman bisa lihat di Google Scholar ya. Di Google Scholar atau Google Cendekia.
Teman-teman mau mencari apapun di sini judulnya. Nah, teman-teman tinggal mengklik Google Scholar ya, scholar.google.com. Di sini teman-teman mau mencari judul yang mirip-mirip saja misalnya. Misal teman-teman mau mencari judul tentang kepuasan pelanggan Gojek misalnya. Sembarang aja teman-teman klik, dia akan muncul beberapa referensi-referensi yang ada. Nah, misalnya saya ambil yang paling atas nih, ya kan? Judulnya pengaruh harga promosi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di mediasi kepuasan pelanggan pada konsumen Gojek. Nah, kalau ini kan agak lebih, ini mahasiswa S2 biasanya nih, ada kata-kata di mediasi gitu. Teman-teman boleh, kalau di S1 teman-teman mau pakai satu variabel boleh, misalnya pengaruh e-service quality terhadap loyalitas pelanggan Gojek, boleh nggak apa-apa. Atau teman-teman mau memakai judul yang variabelnya 2, boleh. Silahkan teman-teman bebas menggunakan yang mana. Nah, ini adalah nanti referensi-referensi yang harus teman-teman ini kan di tugas 1. Karena tugas 1 teman-teman harus mencari 5 artikel jurnal ya. 5 artikel, kemudian teman-teman rangkum. Nah, bagaimana Pak cara merangkumnya? Cara merangkum jurnal ini, teman-teman kemudian klik jurnal yang teman-teman akan pilih, kemudian teman-teman download dalam bentuk PDF-nya. Nah, sudah ada Pak? Udah, tinggal teman-teman download. Selesai download kan. Ketika teman-teman sudah download ya, dia akan terdownload sendiri. Nah, inilah dokumennya. Saya buka seperti ini lagi. Ini judulnya pengaruh harga Pak, promosi kualitas pelayanan terhadap loyalitas Gojek. Pokoknya yang mirip dengan judul teman-teman. Nah, kalau rangkumannya berarti teman-teman ambil ini, kemudian teman-teman kalau bingung ngerangkumnya, rangkuman sebenarnya ini. Abstrak itu apa Pak? Abstrak itu adalah ibaratnya itu, kalau ibarat dari buku itu berupa ringkasan atau intisari. Intisari dari jurnal yang 9 halaman ini gitu. Dan mulai dari tadi pendahuluan, mulai dari metode, mulai dari hasil penelitian dan pembahasan ya, kemudian simpulan dan daftar pustaka, rangkumannya ada di abstrak. Jadi teman-teman ketika menyelesaikan, cukup teman-teman ambil judul ini, copy, kemudian teman-teman memberikan ini, berikan rangkumannya, inilah rangkumannya. Apa sih maksudnya Pak dari jurnal ini? Jurnal ini dia hanya membahas aja loyalitas bahwa pelanggan ini merupakan aspek yang sangat penting. Maka dibutuhkan itu upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menggunakan beberapa aspek pendukung seperti harga, seperti promosi, kualitas pelayanan, dan kualitas pelanggan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji adanya pengaruh harga, adanya promosi, ada kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kepuasan pelanggan atas jasa yang diberikan oleh Gojek itu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan purpose sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. Hasil promosi berpengaruh signifikan dan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelanggan ini berpengaruh ya di sini terhadap loyalitas pelanggan. Promosi berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dimediasi kepuasan pelanggan. Kualitas pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dan dimediasi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap positif terhadap loyalitas pelanggan. Nah, ini adalah rangkumannya. Jadi teman-teman tanpa membaca utuh jurnal ini pun rangkuman sudah dapat. Dari mana Pak? Dari abstrak ini. Ya, ini judulnya, ini pengarangnya Pipin Anggraini, dia dari jurusan Prodi Manajemen dari STIE Indonesia, SIA Surabaya misalnya gitu. Boleh gitu. Nah, teman-teman di tugas 1 hanya itu pembahasannya. Tok lihat tugas 1 mana? Tugas 1 ada di mana? Tugas 1. Aktivitas KB berapa? Oh, KB 3 ya. Nah, di KB 3 ini ada tugas yang teman-teman nanti tugas ini teman-teman selesaikan, bahwa di tugas 1 ini teman-teman menuliskan judul artikel ilmiah apa yang akan teman-teman cari. Ya. Kemudian setelah ini
teman-teman mengunggah file artikel yang dimuat berupa rumusan permasalahannya. Rumusan masalah itu gini, misalnya berhubungan. Tadi misalnya pengaruh X terhadap Y. Berarti rumusannya berarti apa si X, apa si Y. Kemudian bagaimana pengaruhnya X dan Y, misalnya seperti itu. Nah, nanti saya bahas nih. Rumusan masalah, dan teman-teman yang paling penting membuat rangkuman nih. 5 jurnal bereputasi dan minimal buku terbitan 10 tahun terakhir. Berarti berupa buku di sini ya. Kemudian kerangka tulisan ilmiahnya. Kerangka mah ya bab saja ya, mulai dari tadi kerangka itu mulai dari judul ya, kemudian mulai dari pendahuluan, mulai dari metode penelitian, mulai dari hasil penelitian pembahasan, mulai simpulan, dan kemudian terakhir adalah tentang daftar pustaka. Jadi hanya draftnya saja. Kita lihat ada sudah ngumpulin belum? Kita lihat. Nah, ada seorang yang sudah mengumpulkan. Ini kita lihat punya, ini dia ya. Sorry. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini sudah. Nah, tugasnya nanti ini dia kayaknya harus upload ulang deh. Karena tugas 1 itu teman-teman hanya suruh bikin judul. Judulnya apa? Judul apa? Setelah judul, teman-teman membuat yang namanya rangkuman dari 5 jurnal bereputasi, jurnal ya, minimal 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya. Dan 5 buku ya, tahun terakhir. Nah, di sini teman-teman tinggal nyari jurnal. Ini judul jurnalnya apa? Jurnalnya, nanti di sini penulisnya siapa, ya. Nah, kemudian rangkuman. Kalau saya berikan contoh, misalnya kayak tadi nih, yang tadi kita ambil misalnya ya, yang tadi kita ambil punya ini nih. Nah, ini berarti ini adalah si judul jurnalnya, kemudian penulisnya adalah ini, penulisnya. Ini penulisnya. Nah, nanti di sini kalau teman-teman mau mencantumkan link, boleh. Link jurnalnya dicantumin aja. Jadi teman-teman kalau nanti teman-teman ininya hilang ya, artinya si jurnal tadi, mana tadi jurnalnya, Google Scholar-nya sudah hilang ya. Kalau link bisa teman-teman ambil ya, link jurnal tadi, Google Cendekia. Nah, ini sama nih kalau ini dengan jurnal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini juga bisa sih, kalau ini saya ambil misalnya contoh jurnal yang ini jurnal punya saya nih. Nah, teman-teman nanti ketika mengambil jurnal kan biasanya ada link nih. Kalau ini kan langsung dia nge-link gitu, misalnya seperti ini. Nah, misalnya judul jurnalnya ini saya bareng sama teman saya. Nah, misalnya ini judul jurnalnya. Kemudian teman-teman lebih baik, saran saya nanti cantumkan linknya ini. Jadi kalau nanti teman-teman cantumkan linknya, kalau teman-teman nanti lupa naruhnya ada di mana, dia pasti sudah ada muncul di situ. Tinggal teman-teman klik saja. Setelah itu rangkumannya mana Pak? Rangkumannya teman-teman tinggal copy abstraknya saja. Oh, ini abstraknya bahasa Inggris Pak, berarti bahasa Indonesianya ada di dalamnya. Bahasa Indonesia ada di dalamnya. Teman-teman copy aja. Bisa nggak kalau saya tanpa mendownload, tanpa saya download? Nah, sekalian ini sampai kata kunci ya. Kalau ini sekalian sampai kata kunci. Nah, set sini taruh aja sih. Nah, ini nomor 1. Nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya masuk ke Google Scholar lagi. Boleh sih kalau mau pakai, pokoknya nyari yang judulnya mirip aja gitu. Yang mirip aja. Kalau ini kalau bebas sih, nyari mirip-mirip saja.
Gitu, kalau nyari-nyari yang mirip. Kalau yang manajemenik, monggo kalau ada sambil pertanyaan boleh silakan. Assalamualaikum Pak. Izin kalau yang dari buku gimana ya Pak? Kalau dari buku itu kan sementara hanya daftar pustakanya saja sih. Jadi kalau dari buku kan nggak terlalu ini ya. Jadi teman-teman kalau dari buku nih seperti ini nih. Nah, paling teman-teman pastikan kalau dari buku itu karena belum tahu ya materi apa yang akan diambil gitu ya. Jadi hanya judul bukunya aja. Hanya kayak daftar pustaka aja boleh. Jadi misalnya bukunya karangan yang agak muda mana ya. Nah ini misalnya. Ini jurnal. Sorry, yang buku. Nah ini misalnya. Yuri MJT ya, Nur Cahyanto R 2013, TKM Manajemen Total, Kualitas Total dalam perspektif teknik industri misalnya. Nah, hanya ini aja. Tapi kita cari 5 di sini. Gitu. Boleh buku. Jadi jurnalnya 5 kan. Nanti kan kalau membuat kerangka sama aja. Teman-teman misalnya membuat kerangka karangan, membuat kerangka misalnya dari kerangka kan setelah jurnal ini dapat 5 ya, 2, 3 ya kan, 4 ya, 5 gitu ya. Nah, kemudian kan terakhir bikin kerangka ya, bikin kerangka. Kerangka jurnal, kerangka artikel apa nih? Kerangkanya. Kalau kerangka kan teman-teman tinggal buat aja. Tadi judulnya, kemudian pendahuluannya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada metodenya apa gitu ya. Kemudian setelah itu hasil pembahasan ya. Dan hasil pembahasan ya atau hasil penelitian dan pembahasan ya. Udah gitu ya. Intinya coba penelitian dan pembahasan. Kemudian simpulan. Nah, simpulan. Daftar pustaka. Nah, udah kalau itu 5 jurnal aja. Kalau daftar pustaka kalau mau udah terpilih cantumin aja semua. Misalnya seperti ini yang saya kopas nih misalnya. Nah, silahkan. Jurnal ini pun dimasukin ya. Yang ini kan ada jurnal nih misalnya ini. Oh, ini dimasukin ke dalam sini. Boleh, silahkan penggunaannya. Jadi kan di tugas 1 ini sebenarnya hanya melihat kesiapan teman-teman aja. Yang nanti bahan itu akan teman-teman pakai di tugas 3. Karena tugas 2, tugas 1 ini sebenarnya hanya pelengkap aja. Pelengkap nanti untuk menyelesaikan tugas 3 sebenarnya itu. Pelengkapnya di situ gitu. Gitu. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan ya monggo kita bahas. Monggo silakan. Ada pertanyaan silakan. Atau kalau enggak silakan bisa di chat box nggak apa-apa. Kalau ada yang menanya misalnya lagi di jalan tuh gimana mau di chat box silakan. Tinggal teman-teman ini aja. Izin Pak, perihal judul. Untuk mengetahui judul itu udah dipakai sama orang lain atau belum gimana ya Pak? Sebenarnya judul itu banyak ya. Ketika teman-teman judulnya sama pun, ketika penelitian tempatnya berbeda ya, kemudian juga atau mungkin penilainya berbeda, pasti nggak masalah sih. Jadi tidak harus, karena judul itu kan sudah banyak banget ya penelitian itu yang ada ya. Cuma nanti terdeteksinya adalah teman-teman tinggal nanti terdeteksinya kalau dicek Turnitin aja. Gitu. Kalau sudah cek Turnitin, baru teman-teman itu akan terdeteksi berapa persentasenya di situ yang sudah ada. Dia plagiasinya bagaimana. Judul sama yang sudah gimana nggak masalah. Malah teman-teman akan mencari jurnal yang 5 jurnal ini adalah jurnal yang judulnya mirip-mirip dengan judul yang teman-teman ajukan. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau penelitian yang judulnya depannya ada pengaruh ya. Nah, itu biasanya hitungannya agak lebih berat karena harus pakai SPSS nanti kan perhitungannya. Tapi kalau teman-teman mau kualitatif aja ya boleh. Kalau kualitatif kan kita hanya menggunakan konfirmasi aja kan. Di jurnal nanti hanya berupa hasil rangkuman aja dari penelitiannya, tidak usah melampirkan yang namanya uji-uji ya, kayak uji-uji validitas, reliabilitas ya, kemudian uji regresi linier berganda atau apapun itu tidak dicantumkan di dalam jurnalnya kalau yang dia kualitatif.
Tapi kalau dia kuantitatif, nah itu biasanya sudah disampaikan di situ. Seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, ini teman-teman rata-rata pakainya pakai ini ya. Kalau saya lihat ini belum diverifikasi. Jadi semuanya masuknya pakai email pribadi ini. Harusnya kalau dia pakai ini, di sana ini eksternal semua. Ini yang saya screenshot nih, yang saya kirim ke ini ke grup. Harusnya kalau dia ini langsung punya ini UT, langsung dia masuk semua sebenarnya. Pak, izin bertanya nih. Monggo silakan. Apa namanya? Judul saya itu udah gimana, Pak? Maksudnya ada perbaikan apa enggak? Judulnya saya punya Nidia. Ibu tambahkan aja yang jurnalnya Ibu ya, karena itu kan belum ada jurnal ya. Jadi rangkuman jurnal yang 5 itu, jadi nanti diperbaiki aja, dikirim ulang gitu. Karena nanti kan jurnal itu pun akan Ibu pakai nanti di dalam penulisan di tugas kedua dan seterusnya. Gitu. Jadi kan kalau ini kan di tugas ini kan sebenarnya tinggal feedback aja ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir tugas berkali-kali bolak-balik atau gimana, nggak apa-apa. Yang penting tugas pertama ngupload, tugas kedua ngupload, tugas ketiga ngupload, keempat ngupload, finalnya oke, lulus gitu. Jadi tidak harus benar-benar ibaratnya sempurna, enggak. Yang penting teman-teman di situ ada record teman-teman sudah mengupload gitu. Nah, kalau punya Ibu tadi, itu kan permasalahannya karena memang saya lihat tidak ada jurnal ya. Tidak ada jurnal. Jadi bukan hanya judul aja di situ. Ya, ada judul aja, kemudian rangkuman gitu. Padahal di situ diminta adalah rangkuman dari 5 jurnal yang ada, kemudian buku gitu. Nah, dicantumkan gitu. Jadi ini belum memakai jurnalnya yang akan dipakai nanti di tugas kedua dan seterusnya gitu. Itu Bu. Jadi silakan nanti di ini aja, di ini kan ya biar nanti bisa dipakai untuk di luarnya. Dan nanti saya kembalikan aja ya. Kembalikan aja, silahkan tambahkan saya kayak nih rangkuman 5 jurnal yang sesuai dengan judul yang diajukan. Kemudian upload ulang. Oke. Itu harus 5 jurnal sama 5 buku ya, Pak? Kalau cuma 5 jurnal Iya. nggak bisa ya? 5 kalau sementara Ibu misalnya ada cuma 5 jurnal doang, nggak apa-apa diupload aja. Yang penting nanti itu akan menjadi bahan ya untuk ini. Kalau buku kan hanya judul aja, Bu. Itu hanya judul aja. Ini Ibu pakai dua device kayaknya nih. Ini pakai yang apa? Pakai 2 itu. Jadi biasanya antara laptop dan handphone kalau 2 kemudian bersamaan itu suaranya pasti kayak gitu.
Jadi teman-teman sekalian ya, nanti berarti dengan tugas 2 berarti nanti, kalau misalnya sebelum tuweb ya. Atau mau pertemuan dulu untuk tugas 2-nya nggak apa-apa sih. Tugas 2 itu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Monggo silakan, ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, tidak ada yang ini. Ini teman-teman nanti minggu berikutnya pakai ini ya, pakai emailnya punya UT ya. Jadi kalau saya nge-record absen biasanya langsung ini, langsung bisa masuk sebenarnya ini. Jadi teman-teman nggak bisa masuk karena ini semuanya dari belum diverifikasi, pakai ada yang eksternal, pakai Gmail. Kayak tadi saya pertama kali saya mau masuk pakai Gmail. Saya nggak bisa nge-record kan. Ini udah saya record. Nanti hasilnya bisa saya sampaikan hasil recordannya nih dari pertemuan hari ini gitu. Karena kalau kita misalnya make dengan ini dia lebih memudahkan gitu ya di dalam perekrutan absenan segala macam gitu. Berarti ini harus saya absen nih, jadi teman-teman nanti minta ini ya, minta teman-teman nanti yang bisa on cam dulu ya, kita pakai SS ya, buat nanti pelaporan, karena ini nggak record sama sekali. Jadi teman-teman pakai emailnya, pakai email pribadi kayaknya, email Gmail pribadi. Kayak sebelum kita ini SS, silakan masih ada yang mau pertanyaan nggak? Dipersilakan. Info tutorial loginnya gimana Pak? Yang diverifikasi? Loginnya yang diverifikasi kan biasanya mahasiswa itu kan dapat email yang dari UT ya, yang biasanya pakai NIM yang belakangnya @campus.ut.ac.id kan, biasanya kan dapat kayak gitu. Dapat nggak? Nggak dapat, Pak. Harusnya, tapi biasanya tuh dapat. Kalau dapat otomatis ketika tadi saya klik di webnya itu kehadiran, dia langsung bisa masuk gitu. Tadi saya coba tarik ternyata nggak ada yang satupun yang bisa. Seperti itu gitu. Biasanya dapat, tapi nggak apa-apa lah kalau emang nggak dapat, berarti nanti setiap akhir sesi paling saya minta nanti kita on cam, saya minta screenshot ya untuk laporannya nanti, untuk laporan kehadiran, karena kan ini ada namanya dan ada fotonya ya. Nah kalau misalnya ini, tapi kalau misalnya semuanya pakai itu enak sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa lah, itu ada masalah gitu. Ini ada nih yang tamu eksternal tuh, jadi masuk lagi Ramdhani. Oke, nanti web kedua kita di bulan Mei atau langsung saya sampaikan di ini nih yang berhubungan dengan tugas 2 ya, biar teman-teman bisa sekalian ya, biar nggak bingung nanti. Tugas 1 dulu nggak ada pertanyaan ya? Ada tugas 1? Mau Kalau tanya, tidak ada pertanyaan, boleh. Kalau pakai jurnal aja nggak apa-apa ya Pak? Kalau nggak pakai bukunya? Boleh, sementara boleh. Nanti kan buku juga akan teman-teman ini kan di pertemuan tugas ketiga itu kan harus lengkap ya. Kalau teman-teman belum ada gambaran untuk nanti referensi buku apa yang akan diambil, boleh nggak apa-apa. Yang penting saya minta 5 jurnal dulu. 5 jurnal itu nanti yang akan teman-teman jadikan dasar, yang sesuai dengan judul yang teman-teman akan ajukan ya di dalam penulisan karya ini. Nah, judul yang sudah teman-teman ajukan di tugas 1, jika teman-teman ada perubahan di tugas kedua, tugas ketiga, boleh dipersilahkan. Asal tidak sampai melewati tugas 4. Karena tugas 4 itu harus sudah sempurna. Ya, tugas sudah sempurna, jadi judul dan lainnya tidak boleh berubah kembali
sampai dengan nanti dicek Turnitin. Jadi kalau tugas 1, tugas 2 teman-teman masih galau untuk judul segala macam, dipersilahkan jika teman-teman ingin merubah kembali tanpa harus mengupload kembali tugas 1 dan tugas 2-nya, tidak masalah. Yang penting teman-teman mengerti bahwa pemahaman dalam mengambil jurnal ya, di dalam nanti mengambil rangkuman itu bagaimana dan sebagainya, sehingga teman-teman nggak 2 kali kerja gitu aja sebenarnya sih. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, Pak, nanti judul saya masih ragu-ragu nih atau gimana, nggak apa-apa gitu. Kan saya bilang, bingung Pak apa yang tulis aja gitu. Jadi karena memang kalau misalnya yang kita tulis, yang memang kita inikan, biasanya kita lebih memudahkan kita dalam penulisan gitu. Ini sudah ada yang upload juga nih tugas kedua nih. Tugas kedua teman-teman disuruh ngapain di sini? Tugas kedua di sini saudara disuruh menulis ya. Dan saudara ini diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai dengan gaya selingkuh UT yang terdapat pada panduan karir dan daftar pustaka atau biografinya di situ ya. Ini KB 5 ya. Baik, kita lihat nih. Saya jelasin deh di KB 3. KB 3 ini tugas 1, KB 4 ini. Ini ya. Ini teman-teman nanti ini saya jelasin nih yang di tugas 2. Tugas 2 itu teman-teman nanti akan melihat perbaikan tugas tadi dari jurnal tadi, kemudian teman-teman memperbaiki rencana karangannya yang berkaitan dengan masalah, topik atau judulnya, kemudian sumber bacaan pendukung dan kerangka karangan ilmiah. Kemudian yang kedua adalah membuat kutipan ya dan sumber kutipan dengan benar. Yang ketiga adalah membuat daftar pustaka dengan baik. Kemudian yang kedua penjelasan tugas 2. Tugas 2 teman-teman membuat rangkuman bahan referensi yang digunakan atas dasar rujukan mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber kutipan dengan benar. Kemudian yang keempat adalah membuat daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka berarti boleh tugas 2 ya. Yang tugas 1 tadi hanya kerangkanya saja boleh, nggak apa-apa. Berarti sampai dengan daftar pustaka saja, tapi daftar pustakanya teman-teman cantumkan di tugas 2, nggak masalah ya. Kalau teman-teman mau mencantumkan di tugas kedua. Langsung saya jelaskan di tugas 2 biar sekalian teman-teman nanti bisa mengerjakan tugas 2-nya. Nah, tadi bahan tugas 2. Tadi saya download mana ya? Pak mau tanya. Boleh silakan. Kan ini kan judulnya kan belum dapat. Nah, terus kan untuk tugas 1 kan disuruh upload dulu jurnal yang mau kita cari itu. Apakah jurnalnya tuh harus saling berkaitan atau boleh yang mana aja? Jurnal itu sebenarnya yang penting ada hubungannya dengan kira-kira judul yang akan diambil. Nah, tetapi misalnya variabel saya Pak cuma 1, misalnya pengaruh kedisiplinan terhadap kepuasan terhadap kinerja karyawan misalnya. Tapi di dalamnya jurnal itu ada yang banyak, ada yang ngebahas kedisiplinan, ada yang ngebahas kompensasi, ada yang ngebahas kinerja karyawan, ada yang membahas misalnya tentang berhubungan dengan apapun, silahkan nggak masalah. Yang penting kira-kira judulnya itu mirip dengan jurnal judul yang akan teman-teman ambil gitu. Boleh silahkan, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih galau Pak, saya untuk jurnal segala macam boleh deh, nggak apa-apa. Silahkan teman-teman upload saja jurnal yang memang teman-teman ini. Yang penting teman-teman tahu prosesnya. Teman-teman tahu prosesnya, bagaimana teman-teman itu mencari jurnal di Google Scholar. Kemudian saya teman-teman mendownload, kemudian teman-teman membuat judul ya, membuat daftar pustaka dari jurnal, sampai dengan teman-teman membuat rangkumannya. Nah, minimal itu deh kalau misalnya teman-teman kira-kira bingung gitu ya, dan untuk nanti apa yang mau teman-teman ini kan boleh sih, silakan, nggak apa-apa ya. Bapak izin bertanya. Boleh silakan. Kalau misalnya dari kantor sendiri boleh Pak? Dari? Kayak gini, pengaruh rotasi jabatan terhadap produktivitas kerja karyawan PT apa misalkan? Boleh, nggak apa-apa. Kantor sendiri boleh Pak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti kan dimudahkan dalam pencarian datanya ya. Monggo silahkan, nggak masalah. Asal datanya nyambung ke judulnya Pak. Jadi nyari nanti jurnalnya yang agak mirip-mirip ya dengan judul tadi gitu ya. Boleh. Kalau penulisannya ada ini nggak Pak? Kayak jenis ukurannya gitu, itu nanti dikoreksinya apa gimana?
Kalau untuk template nanti aja, itu kan masih tugas 1 masih belum ke template ya. Tugas 3 nanti yang sudah mulai lengkap tuh, jurnal lengkap di tugas 3. Tugas 3 baru pakai template yang diberikan oleh UT, utuh gitu template-nya. Jadi sekarang mulai fokus dari ke tugas 1 ya Pak? tugas 1 boleh, yang nggak usah pakai template juga nggak apa-apa. Karena kan memang belum pakai template. Nanti kalau udah mulai tugas 3 tuh mulai ada judul, ada abstrak ya kan, ada abstrak bahasa Inggris, ada pendahuluan, ada metodenya, ada pembahasan hasil penelitian di situ kan, ada simpulan, ada daftar pustakanya, itu baru pakai template UT gitu. Selebihnya kalau untuk tugas 2 kayaknya masih belum. Dia hanya baru mempersiapkan teman-teman mempelajari bagaimana teman-teman bisa mencari jurnal di Google Cendekia, bagaimana teman-teman bisa mengkutipnya, kemudian bisa mencantumkan, bisa merangkum, ya, memberikan daftar pustaka dan rangka jurnalnya, rangka karirnya yang akan teman-teman buat tadi. Nah, tugas kedua hanya mengutip dan menulis sumber kutipan nih. Ini yang dari buku atau dari jurnal gitu. Nah, tugas 3 baru tuh sudah harus mulai menggunakan template yang dari UT. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Kalau abstrak itu di tugas 1 bukan Pak? kalau apa? Jurnal tugas 1. Yang abstrak. Rangkuman jurnal tugas 1. Ya, rangkumannya. Iya, tugas 1. Yang tugas iya, 2 yang mau saya jelaskan nih. Jadi biar teman-teman nanti bisa on the spot ya langsung ngerjain tugas keduanya. Biar nanti di web kedua saya bisa mengkoreksi tugas 1 secara langsung. Jadi kita face to face ya di webnya plus tugas 2 yang di webnya. Jadi sekalian nanti sebelum tanggal 5 Mei. Teman-teman nanti silahkan sampai tanggal 5 Mei diselesaikan tugas 1-nya dan tugas 2-nya. Jadi kita web di Ahad ya, tanggal 5 Mei, ya, nanti jam 8 sampai jam 10 WIB ya. Teman-teman nanti sudah mengupload tugas 1 dan tugas 2-nya, biar bisa kita koreksi langsung ya di web ini, gitu, di web keduanya. Gitu. Jadi biar nanti langsung ada komunikasi 2 arah di antara satu dengan yang lainnya. Jadi pertanyaannya nanti kan membahas judulnya berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Kalau saya kan hari ini membahasnya umum nih, global membahasnya. Nah, tapi nanti ketika nanti sudah web kedua dan seterusnya, itu membahasnya langsung face to face ya, langsung dengan personal pribadi masing-masing, biar nanti permasalahan setiap orang kan nggak sama. Jurnal juga tidak sama di setiap orang. Makanya nanti diharapkan di pas web berikutnya itu teman-teman benar-benar dalam keadaan ya teman-teman bisa bisa hadir 100% ya, nggak di jalan dan sebagainya. Karena kalau misalnya posisinya di jalan dan sebagainya agak sulit gitu. Karena untuk berfokus ya, untuk bisa ini kan, karena dia personal, perorangan, bimbingan perorangan gitu ya, yang saya ini kan. Gitu. Oke, kalau tidak ada, izin saya jelasin yang kedua ya, biar teman-teman sekalian. Di kedua ini kita nanti tugas kedua itu teman-teman disuruh mengkutip dan menuliskan sumber kutipan itu dari mana sumber kutipannya. Bisa dari kutipan dari buku ya, bisa kutipan yang dari jurnal tadi, jurnal Cendekia tadi. Nah, jurnal di Cendekia biasanya jurnal-jurnal yang sudah OJS, Open Journal System. Bahkan banyak jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi SINTA ya, terakreditasi SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Mana yang paling baik Pak akreditasi jurnalnya? SINTA 1 itu paling baik. Itu ibaratnya kalau dapat nilai A, ya nilai A paling tinggi adalah jurnal SINTA 1. Ada lagi jurnal internasional. Ya. Ada jenis jurnal itu beda. Ada jurnal Scopus ya. Jadi itu jurnal ada Q1, Q2 dan seterusnya gitu. Nah, biasanya pengutipan kita dalam menuliskan sumber kutipan boleh dari buku ya, boleh dari jurnal yang dari Google Cendekia itu tulisannya. Nah, apa itu kutipan? Dan mengapa gitu? Kutipan di sini dikatakan sebagai pernyataan atau gagasan ya, atau pendapat ya, atau pemikiran ya, atau temuan ahli ya, atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, untuk memperkuat atau menolak pendapat ya, atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Contoh, pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim
kemudian telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini menurut Belawati 2019 PEX 16-18. Ini yang namanya kutipan. Ini dari mana Pak kutipannya? Dari buku. Nah, ya, buku penulisnya Belawati, buku terbit tahun 2019. Ini yang namanya kutipan, ya. Jadi berupa pernyataan, ya, atau gagasan, ya, atau merupakan hasil penelitian atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan, ya, untuk membandingkan, untuk memperkuat atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutipnya. Ini contoh dari kutipan. Kemudian bagaimana Pak teknik mengutip? Nah, ada dua teknik dalam mengutip. Ada pengutipan tak langsung, ada pengutipan langsung. Nah, pengutipan tak langsung adalah mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan dengan menggunakan bahasa sendiri atau kita kenal dengan nama parafrase atau menghilangkan bagian kalimat, ya, atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipannya. Nah, kalau menggunakan kutipan tak langsung ini sebenarnya akan lebih mengamankan kita di dalam Turnitin, di dalam cek similaritas atau cek plagiasi. Karena kenapa? Karena bahasanya kita ubah tanpa mengubah arti. Itu adalah teknik mengutip tanpa langsung. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pengutipan langsung. Apa tuh pengutipan langsung? Kalau pengutipan langsung berarti mengutip apa adanya dari sumber kutipan. Baik itu tanda ada perubahan, tanpa ada perubahan sama sekali. Benar-benar ditulis ulang. Dari buku begitu ya, dipakai begitu, sama. Tanpa mengubah sama sekali. Silakan teman-teman mau menggunakan yang mana? Kutipan langsung atau kutipan tak langsung. Bagaimana cara membuat kutipan langsung? Membuat kutipan langsung di sini mulai nih. Misalnya ini ada contoh penulisan kutipan langsung, ya. Sumber kutipan ini disatukan atau sejajar dengan teks, ya. Yang kedua, kutipan menggunakan tanda petik, ya. Kemudian penulisan, ya, dalam ini sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir tulisan. Gitu. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online demikian Belawati 2019 PEX 49. Ini buka kutip nih. Dan seterusnya dipengaruhi oleh jenis teknologi dengan media pembelajaran yang digunakan titik kemudian berikan kutipan. Nah, ini mengutip langsung. Kata-katanya gimana Pak? Sama persis yang ada di buku gitu misalnya. Itu adalah kutipan langsung gitu ya. Kemudian bagaimana cara menulis kutipan yang langsung tapi panjang? Nah, ini yang tadi kan penulisan kutip langsung pendek. Nah, ini kutipan langsung panjang. Kutipan ditulis secara terpisah dari teks. Kemudian penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam. Kemudian antar spasi berupa spasi tunggal atau single, ya. Kemudian kutipan tidak menggunakan tanda petik. Kemudian sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang. Kemudian tahun terbit, ya, tanpa nomor halaman. Nah, ini penulisan kutipan tak langsung. Contohnya misalnya penulisan kutipan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dengan dalam pembelajaran online. Belawati 2019. Ini kutipan tidak langsung. Jadi kutipan ini diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumbernya dicantumkan dengan menyebutkan nama belakangnya saja. Jadi kalau misalnya namanya ada dua suku kata Arif Hidayat, berarti Hidayat, tahun berapa. Gitu. Padahal ada 3 huruf, misalnya Muhammad Yunus Rangkuti. Jadi nanti menulisnya gimana Pak? Nama belakang. Jadi menulisnya Rangkuti, tahun berapa. Gitu. Jadi kalau dia 4 suku kata namanya, ya udah berarti nama paling terakhirnya yang dipakai. Jadi selalu di dalam pengutipan, jadi tidak bisa dikatakan menurut Arif Hidayat, tapi cukup ditulis menurut Hidayat. Nah, karena yang dipakai adalah nama belakangnya saja.
Ini ya, yang berhubungan dengan pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Udah ya, nggak ada lagi. Oke. Jadi teman-teman nanti di sini diberikan contoh di dalam teman-teman itu bagaimana teman-teman nanti menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kemudian di kegiatan belajar 3 ini teman-teman ada diskusi yang pertama yang harus teman-teman isi di sini, berikan komentarnya. Saudara mahasiswa, pada forum diskusi 1 ini, saudara dapat menyampaikan kendala dan permasalahan yang saudara hadapi dalam membuat artikel judul ini. Rumusan masalah artikel ini, rangkuman referensi dan kerangka yang lainnya pada tugas 1. Nah, silakan teman-teman klik diskusi 1. Nah, silakan teman-teman di sini buatkan komentarnya apa di sini. Ya. Silakan saudara-saudara di sini tinggal buat ya, saudara mahasiswa ini tinggal kira-kira kendalanya apa. Silakan buat di sini pada forum diskusi 1. Nah, ini kita diskusi. Nah, teman-teman di sini silakan ya. Silakan berikan kita diskusi ya. Silakan sampaikan kendalanya apa. Tugas 1 pada tugas 1. Ya. Jadi silahkan berikan komentar ya. Silahkan berikan komentarnya agar Tuton bisa memberikan pendapatnya, memberikan feedback. Ya. Feedback tentang kendala apa yang dihadapi. Ini teman-teman wajib ya, wajib komen ya. Teman-teman wajib komen. Silahkan nanti di sini teman-teman komentar, nanti saya akan memberikan komentar kepada teman-teman di aktivitas pelajaran 4 ada diskusi 1. Berarti nanti teman-teman yang menjadi tugasnya adalah tugas 1, kemudian diskusi 1, kemudian sama tugas kedua yang harus teman-teman berikan ya di dalam tugas 2 di KB belajar kelima. Ya. Ingat tidak harus sempurna, teman-teman cukup upload, teman-teman cukup tulis dan kerjakan. Pak, saya takut salah. Yang menjadi masalah adalah teman-teman takut mengupload gitu. Kalau teman-teman takut salah ya nggak apa-apa, namanya belajar kan saya udah bilang. Tugas 1 dan tugas 2 ini adalah bahan yang akan teman-teman pakai di dalam tugas 3. Jika teman-teman ragu nanti akan ganti judul, boleh nggak setelah tugas 2? Boleh, dipersilahkan. Yang penting teman-teman tahu bagaimana caranya menulis yang namanya tadi rangkuman jurnal, teman-teman mengituin jurnal dan segala macam. Selebihnya teman-teman tidak harus menyampaikan apa yang berhubungan dengan permasalahan, apa yang namanya itu masalah apa yang teman-teman hadapi di situ. Jadi bebas sih, silakan. Jadi teman-teman tinggal ini saja gitu ya dengan ininya. Jadi tidak harus teman-teman sekarang mengerjakan kemudian nanti salah Pak gimana, nggak apa-apa, silakan. Namanya belajar, coba silakan. Nanti perevisian full total itu nanti ada di tugas ketiga. Makanya sebelum nanti saya berikan komentar di tugas 1 dan tugas 2 yang teman-teman sudah upload di tanggal 5 Mei ya. Jadi teman-teman nanti silahkan kerjakan dulu sebisanya, sepemahaman teman-teman, baca buku panduan yang dari UT ya. Setelah itu teman-teman coba kerjakan tugas 1 dan tugas 2-nya. Gitu ya. Silakan jika masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya minta teman-teman on cam ya, kita SS dulu untuk ini, untuk absensinya karena teman-teman pakai akun dari luar semua. Monggo yang bisa on cam, silahkan on cam dulu. Bapak izin bertanya sekali lagi boleh? Sok monggo silakan. Kalau tugas 1 bentuknya harus PDF nggak Pak? Bentuk tugas 1 harus apa? Harus bentuk filenya.
FDF nggak? Enggak, PDF bukan. Kalau bisa bentuk Word aja ya. Jadi biar bisa saya komentari. Kalau bentuk PDF, komentar saya itu agak lebih sulit. Nah, ya. Word aja, nggak apa-apa. Nanti boleh berubah kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, minta tolong yang bisa on cam ya. On cam dulu, kita record ya. Nanti saya share di grup ya hasil recordannya. Ini ada 2 halaman berarti. Ada 2 halaman, dari nanti ada bisa halaman pertama dan ada halaman kedua. Ya, mohon izin, silakan yang bisa on cam ya, on cam, silakan. Mau ambil gaya dulu, mau silakan. Saya ini dengan ini ya, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Bentar, saya share dulu di grup. Wah, berarti belum ke ini. Halaman kedua. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita cukupkan sampai di sini dulu? Nanti kita berjumpa kembali di tweet kedua ya, di hari Ahad ya, tanggal 5 Mei. 5 Mei 2024 jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Di waktunya WIB ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah gabung ya. Jadi teman-teman silahkan upload sebisanya, selesaikan tugas 1 dan tugas 2-nya. Tidak usah ragu-ragu, upload saja. Benar ataupun salah itu tidak masalah, karena itu adalah proses dari teman-teman dalam menulis. Karena menulis itu butuh yang namanya tidak usah banyak berpikir, karena kita akan menghasilkan berupa tulisan, bukan menghasilkan pikiran. Karena kalau pikiran tidak bisa terlihat dalam bentuk tulisan, jadi sekarang teman-teman belajar dalam nulis saja. Benar atau salah, berpikir belakangan saja. Yang penting teman-teman bisa menyelesaikan semuanya sampai dengan tugas 3 dan tugas 4, sampai dengan final teman-teman lulus dalam mata kuliah karir ini. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.